Pada zaman dahulu kala, di Kahyangan hiduplah Dewi Sri atau Nyai Pohaci Sang Hyang Asri. Ia dipercaya sebagai penguasa bumi dan bulan, serta mengatur kehidupan dan kemakmuran manusia. Semua makhluk di Kahyangan menghormatinya karena sifatnya yang lembut dan penuh kasih. Dewi Sri sering berjalan di taman-taman Kahyangan, merawat bunga dan tanaman yang tumbuh indah. Keberadaannya membawa kesejukan dan kedamaian bagi para dewa dan makhluk lain di langit. Suatu hari, Batara Guru, penguasa tertinggi di Kahyangan, ingin menciptakan makhluk baru yang sempurna. Namun, Dewa Antaboga, dewa berbentuk naga, merasa cemas karena tidak memiliki tangan dan kaki untuk membantu pekerjaan itu. Ia menangis dengan sedih dan air matanya berubah menjadi 3 butir telur mustika yang indah. Ketika telur-telur itu dipersembahkan kepada Batara Guru, semua dewa terpesona oleh cahaya yang memancar darinya. Mereka merasakan bahwa telur-telur itu membawa takdir besar bagi dunia. Namun, malang tak dapat ditolak. Ketika Batara Narada membawa telur-telur itu, seekor burung gagak menyerang dan memecahkan salah satunya. Dari pecahan telur itu, keajaiban lahir. Seorang gadis cantik yang kelak dikenal sebagai Dewi Sri. Setelah tumbuh besar, kecantikan Dewi Sri membuat semua dewa di Kahyangan terpesona, termasuk Batara Guru. Para dewi menjadi iri dan khawatir kecantikan Dewi Sri akan membawa kekacauan. Kekacauan benar-benar terjadi. Kahyangan menjadi tidak tentram. Akhirnya, para dewa sepakat bahwa Dewi Sri harus diturunkan ke bumi agar Kahyangan kembali damai. Dewi Sri menerima keputusan itu dengan tenang dan penuh pengertian. Dengan hati yang ikhlas, ia meninggalkan Kahyangan pada malam yang sunyi. Ketika Dewi Sri diturunkan ke bumi, ia hidup di alam yang tenang dan damai. Namun, tak lama kemudian, Dewi Sri meninggal dunia. Dari tubuhnya, tumbuh berbagai tanaman yang sangat berguna bagi manusia. Padi yang tumbuh dari matanya melambangkan sumber kehidupan. Rambutnya yang berubah menjadi pohon kelapa memberikan kesegaran dan banyak kegunaan bagi manusia. Dari tangannya, sayur-sayuran yang sehat tumbuh subur. Sementara umbi-umbian yang muncul dari kakinya menjadi sumber kekuatan dan ketahanan pangan. Semua ini menjadi pengingat bagi umat manusia akan pengorbanan Dewi Sri yang tulus, serta pentingnya menjaga keselarasan dengan alam. Sejak zaman itu hingga sekarang, masyarakat Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, selalu menghormati Dewi Sri dengan upacara di sawah, saat matahari baru terbit dan embun masih menempel di daun padi. Para petani berdoa agar tanaman mereka tumbuh subur dan panen berlimpah. Suasana sawah yang hijau dan damai menjadi simbol rasa syukur manusia kepada Dewi Sri, sang Dewi Padi. Di saat panen, mereka menggelar tumpeng dan berbagai sesaji, lalu menari tarian tradisional. Tradisi ini tidak hanya untuk menjaga hubungan dengan alam, tetapi juga untuk mengenang pengorbanan dan cinta kasih Dewi Sri yang abadi bagi kehidupan manusia.